Halo semuanya, halo teman-teman, viewers tercinta aku, apa kabar? Semoga kalian semua pada sehat semua, gak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit pun semoga cepet sembuh, amin. Di video kali ini aku mau share tentang gimana cara repotting anggrek, repot atau memindah pot bunga anggrek. Di video sebelumnya kan aku udah ngasih tahu cara merawat bunga anggrek, sedikit tips-tips merawat bunga anggrek dari nyiram dan motong atau mana yang perlu dipangkas dan sebagainya. So sekarang karena aku juga udah kasih lihat kalian kan anggrek aku di video sebelumnya itu udah kayak berontak gitu akarnya karena potnya udah kekecilan, dia udah semakin gede. Jadi sekarang aku mau mindahin dia ke pot yang lebih besar biar dia lebih leluasa, lebih ada space dan lebih bahagia. Jadi ini dia bunga anggrek tersayang, dia udah mulai gede, bunganya yang ini udah mau rontok, terus yang lainnya. Oh ya, ini tuh lihat, aku keluarin dulu dari vasnya. Habis aku siram juga jadi agak basah, but it's okay. Jadi kalau yang ini udah meronta-ronta akarnya, kalau akar bunga anggrek itu kayak gini. Tapi kalau dia udah lewat fase bunganya, bunga pertamanya udah rontok semua, dia kemungkinan akan ngeluarin tangkai baru. Dia kayak akar juga sih, cuman kalau misalkan dia warna hijau berarti dia bakal jadi tangkai baru, tangkai bunga kayak yang di atas ini, kayak ini nih, kan hijau ini. Tapi kalau warnanya gelap kayak yang ini berarti dia itu akar. Sekarang dia udah gede, aku mau mindahin ke pot yang lebih besar. Aku juga udah siapin potnya, tada sih, lebih besar. Jadi bentar aku masukin ke vasnya dulu. Nah, seperti di video sebelumnya soal anggrek yang aku bilang kalau di toko tanaman pot yang warnanya transparan ini biasanya namanya pot anggrek. Kayak gini nih ada namanya, kalau bisa. Nah, kebalik nggak sih? Oh enggak, ini ada di bawah nomor itu kan ada tulisannya Orchideen Top. Jadi artinya pot anggrek, pot bunga anggrek. Jadi tapi ya kalau mau dipakai bunga lain juga terserah. Kalau misalkan anggrek nggak ditaruh di pot kayak gini juga nggak apa-apa, cuman namanya doang. It's terserah yang beli dong. Jadi sekarang aku mau mindahin. Pertama-tama harus dikasih medianya dulu. Aku udah beli ini media tanam bunga anggrek. Jadi ini kayak sepihan kayu sama kulit kayu juga. Kan kalau misalkan di tempat asal tumbuhnya di negara tropis, anggrek kan nempel di pohon, tapi nggak semua pohon kan dia mau nempel, kadang pohon-pohon tertentu. Jadi ini kulit sepihan dan kulit kayu juga dari pohon tertentu, nggak bisa sembarangan begitu. Terus kalau misalkan kalau di Indonesia kan kebanyakan pasti ditempel di pohon, tapi kalau misalkan kalian mau bikin dijadiin tanaman hias dalam ruangan juga bisa ya kan. Tinggal kasih media tanam, terus taruh dalam pot, siram nggak disiram, rendam air seminggu sekali. Terus kalau di Indonesia lebih gampang lah ya pastinya nyari media tanamnya, terus juga lebih terjangkau. Bisa pakai serabut kelapa juga, serabut kelapa kan murah banget. Terus kompos di Indonesia juga murah banget. Jadi kalian tuh yang tinggal di Indonesia juga bersyukur karena apa-apa gampang dan harganya juga lebih terjangkau. Aku dulu tuh pernah beli kompos gede gitu cuma 5.000 rupiah. It's amazing ya kan. So sekarang kita kasih medianya dulu ke dalam potnya, media tanamnya kita. By the way, kok kayaknya ini kayak makanan kucing gitu ya kemasannya.
Kan ada kan di Indonesia makanan kucing yang warna kuning, makanan kucing mahal. Jadi jadi keinget sama itu makanan kucing itu. So, jadi dalamnya kayak gini, kan serpihan kayu sama kulit kayu. Ini udah diolah juga, dikasih pupuk, soalnya baunya kayak ada bau pupuk. Oh ya, ini ternyata selain serpihan kayu, look, ini ada serpihan tanah liat juga, kayak pot gitu nggak sih? Ini serpihan pot. Jatuh. Kita masukin sedikit di sini. Ini juga sudah ada nutrisi buat buat bunga anggreknya. Terus selain itu, ini juga perusahaan yang sama, dia tuh selain jual media buat anggrek, dia juga jual ini kayak vitamin buat. Jadi sebentar diukur dulu, jangan sampai ini malah nanti ketinggian. Kalau ini kebanyakan bawahnya kan dia bakal ketinggian banget. Masih bakal ketinggian. Sebenarnya ngerawat, kalau kamu suka, aku juga suka banget sama tanaman tropis. Numbuhin sayur apa-apa itu gampang banget kan kalau di daerah tropis, nggak keserang musim dingin, ya kan? Kalau musim dingin di sini tanaman yang nggak bisa tahan di luar ya dibawa masuk, yang bisa dibawa masuk. Jadi kalau misalkan udah musim panas baru dibawa keluar, taruh di matahari. Kalau suhunya mulai dingin lagi, dia harus masuk lagi ke dalam rumah. Aku rasa udah cukup. Makanya susah ditarik. Ini ternyata di bawah ada akarnya lagi nyangkut. Tapi kayaknya akarnya juga nggak sehat yang di bawah. Jadi aku akan berusaha agar tidak mematahkan akarnya. Nggak patah. Lihat, masih selamat akarnya. Jadi kalau di media yang asli waktu aku dapet itu medianya ya serabut, kayak ada serabut kelapa gitu. Terus sedikit tanah, pada jatuh di meja jadi agak kotor, it's okay. Terus akar yang belepotan keluar bisa agak dimasukin. Aku sebisa mungkin enggak mematahkan akar. Ya akarnya udah banyak sih. Kalaupun patah satu it's okay, tapi lebih baik enggak patah. Sudah masuk akar yang di sini. Aku agak masukin. Jadi dia juga bisa ke arah samping tumbuhnya. Yang nggak bisa masuk nggak usah dipaksain. Aku maksudnya nggak mau masukin semua akarnya ke dalam, maksudnya nggak ada media apapun di bawahnya, soalnya nggak mau kayak gitu. Nggak apa-apa, tetap mencuat sedikit, soalnya ikan udah masuk banget ini di dalam. So sekarang ditambahin lagi pakai media kayunya sedikit demi sedikit, terus agak dikasih celah biar akarnya bisa gerak-gerak.
rasa udah cukup. Meja aku belepotan banget. Ini yang jatuh tadi. Tada, sudah in a new place. Semoga kamu bahagia ya. Terus yang pot kecil ini aku bakal simpan, sama vasnya juga bakal aku simpan buat nanti ini si baby orchid. Ini ada bayi anggrek. Jadi ini udah bunganya udah hilang semua. Jadi ini ada yang bakal yang tunas kecil ini calon bunga lagi kayaknya. Jadi aku nggak potong. Terus ini nunggu ini yang bunganya hilang, nunggu dia bakal kelihatan bakal bisa dipotong atau enggak. Terus yang ini nggak aku potong soalnya ujungnya bakal ada bunganya kayaknya. Terus sorry baby, calon anggrek kecil ini, yang anggrek baru ini udah ngeluarin satu akar. Udah ada akar kecil nih, kelihatan nggak di belakang ini, di belakangnya dia ini ada akar kecil. Nanti kalau udah ada 3 atau 4 akar yang lumayan gede, mungkin udah sejentik kelingking, udah sekelingking, baru aku pindah. Jadi dia udah cukup kuat buat mandiri karena dia udah punya akar. Jadi aku pindah ke sini. Sekarang aku udah siapin air juga. Habis dipindah di media tanam baru karena media tanamnya juga masih agak kering, jadi perlu disiram. Disiram lagi, direndam air. Soalnya kalau anggrek hias nggak perlu disiram, cukup direndam air dalam baskom. Potnya direndam, tunggu selama 5 menit. Habis gitu kita ambil terus masukin ke dalam vasnya. Ini nanti dia bakal nyerap. Kalau misalkan di baskom yang lebih tinggi, sampai ini aja, sampai batasnya. Ini kan di potnya ada batasan air. Nah, sampai sini. Kalau di bawahnya juga nggak apa-apa, nggak sampai batasan ini. Yang penting airnya banyak, jadi media tanamnya nanti bisa nyerap air. Diserap, terus itu disimpan, cukup buat beberapa hari atau seminggu ke depan. Kadang aku nggak selalu seminggu sih, kadang 10 hari sekali. Soalnya kadang lupa juga sih. Jadi kadang seminggu, kalau rajin dan inget banget seminggu sekali. Jadi aku bikin hari tertentu. Hari Minggu itu waktunya ngerendam anggrek. Jadi nggak akan lupa Minggu ngapain ngerendam anggrek gitu pokoknya. Jadi aku bikin hari yang rutin biar nggak kelupaan terus. Tapi kadang kelupaan sih, atau aku sibuk banget pas Minggu ada acara keluarga atau apa, jadi kadang 10 hari sekali. But it still survive and it's so beautiful. Dan sekarang sambil nunggu airnya meresap, aku juga mau bersihin daunnya. Soalnya daunnya kena debu. Tuh kan, kotor. So, daunnya udah bersih semua, debunya udah pada hilang. Dan kalau daunnya bersih kan juga melancarkan proses fotosintesis. Mungkin, I'm not an expert, kira-kira doang sih, but I do my best to take care of my plants. Aku melakukan sebaik mungkin, yang terbaik dari aku untuk merawat tanaman aku. Dan ini udah basah juga, jadi ini medianya udah basah, udah nyerap air, akarnya juga udah kena air. Jadi karena potnya sekarang lebih besar,
vasnya juga lebih besar. Di sini biar yang nggak netes, terus bisa ditaruh lagi di rak atau pinggiran jendela. Tada, selesai. Terus aku bakal simpan pot dan vas buat nanti bayi anggreknya. So, thank you very much. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Dan kalau misalkan menurut kalian video aku bermanfaat, like dan share ke sosial media kalian, jangan lupa ya. Dan sekali lagi aku ingetin di sini, aku bukan expert, aku bukan ahli tanaman dan sebagainya. I just learn. Aku juga baru belajar gardening, belajar ngerawat tanaman. Aku suka tanaman. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Kalau misalkan kalian ada tips cara ngerawat tanaman, cara ngerawat anggrek dan tanaman lainnya, bisa komen di bawah. Jadi I appreciate all your suggestions, tips-tips kalian yang kalian taruh di comment section di bawah. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Semoga videoku bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.